Pemirsa, banjir kembali menerjang Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan rumah warga terendam air. Aktivitas warga pun terganggu. Permukiman warga di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang terendam banjir dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga pun terganggu. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara akses jalan terputus, warga membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi serta dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para korban banjir. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi di wilayah Pemalang. Sementara itu ratusan rumah di Desa Dawuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir pada Kamis malam. Hujan deras disertai tingginya debit air kiriman dari Kuningan membuat Sungai Cipager meluap merendam hampir seluruh permukiman rumah warga. Air membanjiri jalan desa hingga rumah-rumah warga di Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan rumah mereka karena genangan air semakin tinggi. Banjir karena limpas dari Cipager itu udah tinggi. Jadi pasti yang pinggiran kali pasti banjiran. Ini udah 3 kali kita. Tahun kemarin 1 tahun 2 kali. Yang sekarang sekali tahun 2026. Berarti ini ada 151 kakak dan menutupi 2 desa. Kebetulan perumahan ini pintu masuknya adalah dari Desa Dawuan. Nah, jadi yang terdampak adalah Desa Dawuan dengan Desa Kalibaru. Sementara itu petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD menyisir lokasi khususnya di area terdalam terdampak banjir. Sejumlah warga khususnya anak-anak, ibu, dan lansia dievakuasi ke darat dengan perahu karet. Akibat banjir ini 151 kepala keluarga yang menempati ratusan rumah terdampak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur dini hari tadi. Beberapa warga bersiaga mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Ya, gua bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya, Pak? Ya, Yang ambruk apa ya? Yang paling parah ya ini, Bagian apa sih? bagian teras. Bekas dapur semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot piring, gelas. Piring, banci. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah pelajar di Kabupaten Pandeglang, Banten nekat menyeberangi jembatan ambruk demi tetap bisa berangkat ke sekolah. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai keprihatinan publik karena membahayakan keselamatan.
Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Para siswa ini terpaksa menuruni tebing curam, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Jembatan ini ambruk pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah tua dan lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Ya nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, gitu. Kejauhan, kalau ke sini kan terpaksa ke sini. Anak sekolah tiap hari kalau lewat sini, Pak? Iya, ya khawatir. Sangat mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Memang ada akses lain, Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Warga mendesak pemerintah segera membangun jembatan darurat sambil menunggu perbaikan permanen demi mempermudah aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pandeglang, sejumlah pelajar di Sika, NTT juga harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah. Kondisi jembatan yang hampir roboh membahayakan siswa. Sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Dengan sangat berhati-hati, setiap harinya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan Desa Dobo dan Desa Tilang tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian besar papan jembatan telah hilang dan hanya menyisakan seling besi serta beberapa keping kayu yang rapuh. Penyangga jembatan pun sudah miring. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan siswa untuk menuju ke sekolah dan fasilitas umum lainnya. Hari itu hampir mau jatuh. Hampir mau jatuh itu karena apa? Karena kepleset. Jembatannya rusak atau bagaimana? Iya. Harapan adik kepada pemerintah apa? Bangunkan jembatan ini. Warga dan pelajar berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak untuk memudahkan mobilitas serta keselamatan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.